Udah. Oke, sudah sama-sama record ya. Oke. Kita pembukaan dulu. Dipimpin yuk. Moderator. Siapa? Jangan aku. Oke, aku moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, luar biasa. Teman Silvi yang baik. Alhamdulillah baik. Oke ya, di sini kita dari kelompok 7 akan mereview film yang berjudul Imperfect atau yang bahasa Indonesia artinya ketidaksempurnaan. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Egy Fernanda, lalu ada Khairul Mustafa, Silvi Aulia, Dita Trinastiti, dan Devi Karisma Wardani. Oke, langsung saja kita share screen yang akan kita paparkan. Oke, share. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Untuk review film Imperfect, pertama-tama akan dipaparkan oleh Saudari Dita Trinastiti. Waktu tempat disilahkan. Baik, jadi yang pertama adalah review terkait tentang film Imperfect. Next. Tolong next Mas Bibi. Oh iya. Next lagi. Jadi film Imperfect ini dirilis pada tahun 2019 dan merupakan adaptasi dari novel yang berjudul sama, yaitu Imperfect karya dari Meira Anastasia. Meira Anastasia ini saat ini merupakan istri dari Ernest Prakasa yang sekaligus menulis skenario film Imperfect. Film Imperfect ini berdurasi sekitar 113 menit dan berkisah mengenai Rara yang diperankan oleh Jessica Mila yang terlahir dengan gen yang gemuk serta kulit sawo matang. Jadi si Rara ini merupakan warisan gen dari ayahnya. Lalu Rara ini punya adik namanya adalah Lulu. Nah, berbanding terbalik dengan Rara, Lulu ini punya badan yang langsing, kulit yang putih, mengikuti gen dari ibunya yang merupakan model pada tahun 90-an. Meski mendapatkan perilaku yang tidak enak dari lingkungan sekitarnya, tapi Rara ini tetap mencintai dirinya sendiri dan juga mencintai pekerjaannya. Dan untung aja si Rara ini punya kekasih yang namanya Dika yang mencintai Rara apa adanya. Tapi suatu hari muncul peluang untuk Rara buat naik jabatan di kantornya. Tapi dengan syarat bos Rara ini ingin Rara untuk mengubah semua bentuk tubuhnya gitu loh, mulai pokoknya harus kurus, harus punya penampilan yang menarik karena menurut bosnya Rara ini adalah percuma punya otak yang cerdas tapi penampilannya tidak menarik. Maka dari itu Rara berusaha untuk berjuang mendapatkan promosi jabatan yang ia inginkan dengan mencoba membentuk tubuhnya seideal mungkin sesuai dengan kebutuhan citra perusahaan. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Egy Fernanda. Silakan. Oke, selanjutnya saya ambil alih untuk tahap produksi film Imperfect ini ya. Yang pertama itu kan tahapnya itu ada development. Yang mana dalam film Imperfect ini development yang digunakan itu yaitu adaptasi dari buku karangan Meira sekaligus menjadi penulis skenario bersama Ernest. Jadi mereka ini suami istri ya. Jadi yang penulis skenario-nya itu yaitu Meira sendiri dan Ernest Prakasa. Lalu tahap praproduksi, dari tahap praproduksi ini pemeran yang digunakan itu kebanyakan dari komunitas stand up comedy, agensi artis, dan juga tahap casting. Seperti pemeran utama Jessica Mila itu adalah termasuk dalam tahap casting. Lalu ada produksi.
Produksi ini penyesuaian skenario dan keadaan saat syuting. Perlu diketahui kan Ernest ini kan terlalu banyak filmnya ya, dan dia mengakui bahwa film Imperfect ini adalah penyesuaian skenario tersulit dari semua film yang ada. Lalu pasca produksi dan distribusi. Nah, setelah dilakukan produksi kan adanya pasca produksi dan distribusi. Distribusi atau penyaluran film ini bekerjasama dengan Star Vision Plus dan juga Netflix original. Lalu ada unsur intrinsik film Imperfect. Yang pertama itu temanya, mengangkat isu body shaming, di mana kita tahu bahwa di film ini orang-orang yang kayak ada yang bertompel, ada yang keribuk, gendut, itu dianggap sebelah mata. Di film ini kita jadi bisa mengambil hikmah bahwa setiap orang memiliki kekurangan, dan kekurangan itu bisa dijadikan kelebihan untuk kita. Lalu amanat yang disampaikan, amanat yang ingin disampaikan adalah ubah rasa insecure kita atau tidak kenyamanan diri menjadi sebuah rasa bersyukur akan segala kekurangan yang ada. Jadi janganlah insecure, tetap bersyukur. Alur yang digunakan menggunakan alur maju. Dan penokohannya di sini ada pemeran utama yaitu Rara yang diperankan oleh Jessica Mila, itu sosok yang tegar dan pekerja keras. Dia karena di sini kan karena dia waktu itu gemuk kan, dan untuk naik jabatan dia harus menjadi ideal, dia itu berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan berat badannya. Lalu ada Dika, support system dari Rara. Ini kan Dika ini bisa dibilang pasarnya Rara. Dia selalu mensupport Rara. Dia tidak perlu cewek yang cantik, yang sempurna. Yang penting Rara itu di mata dia itu sudah sempurna. Jadi dia tidak pengen Rara kurus. Dia pengen Rara seperti itu dan dia sudah menyukainya. Lalu ada anak kos. Di sini ada anak kos dengan karakter yang kocak dan polos. Itu ada 4, itu setiap anak memiliki pribadi masing-masing yang kocak sekali. Lalu ada anak kantoran yang selalu membuli si Rara, yang ambisius, yang curang, dan dia suka melakukan body shaming kepada Rara. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman yang lain. Monggo yang bertugas. Siapa lagi tuh? 7. Bagian 3 Silvi ya. Ayo Silvi, silahkan. Iya, di sini saya akan memaparkan tentang fun fact dari film ini. Jadi film ini itu adaptasi dari buku Imperfect: A Journey to Self-Accept karya Mera Anastasia. Nah, di sini Mera Anastasia dengan Ernest itu pasangan suami istri yang sekaligus menjadi direktur dan co-director dalam film ini. Kemudian film ini termasuk dalam film yang pembuatan skripnya paling lama dan skenario-nya tersusah. Kemudian terdapat tokoh Teddy yang berperan sebagai peran pendukung dan diperankan langsung oleh Ernest sendiri selaku sutradara dari film ini. Kemudian tokoh utama yaitu Jessica Mila sebagai Rara harus menaikkan berat badan hingga 10 kg secara natural. Kemudian lanjut, film ini masuk dalam National Winner Best Comedy Program dengan 2.600.000 sekian penonton pada 55 hari penayangan. Pesan dan kesan dari film ini yaitu salah satu yang membuat film ini istimewa adalah totalitas dari semua kru yang terlibat di dalamnya, terutama pada
tokoh utama yaitu Jessica Milla yang rela menaikkan berat badannya hingga 10 kg agar peran Rara terlihat senatural mungkin. Di situ akhirnya peran Rara sukses memukau penonton dengan perannya sebagai Rara. Selain itu juga peran akting Reza Rahardian yang santai dan bahkan tidak terlihat seperti akting, seperti jokes yang dilontarkan, gombalan, bahkan gaya bicaranya yang sangat smooth atau halus, nggak seperti dibuat-buat. Kemudian pemain pendukung, terutama para komika, yang membuat film ini tidak membosankan. Gaya bicara mereka yang apa adanya hingga lelucon yang mereka keluarkan membuat penonton menyaksikan film ini tanpa sedikit melirik jam. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, saya di sini melanjutkan dari paparan dari Selfie. Selanjutnya di bagian pesan dan kesan. Dalam film Imperfect ini dirilis pada akhir tahun sehingga bisa berkesan cukup manis. Film ini membuka mata banyak orang tentang body shaming yang sangat menyakitkan hati. Satu kalimat yang mengejek kondisi fisik seseorang bukan hanya mengaruhi fisik itu sendiri, tetapi juga mental orang yang mendapat ejekan tersebut. Melalui film ini, kami banyak belajar soal bersyukur, bukan hanya bersyukur dengan keadaan fisik, tetapi juga bersyukur memiliki orang-orang yang di sekitar yang mau menerima saya bagaimanapun keadaan fisik yang saya punya. Tagline dari film ini, jadi ubah insecure menjadi bersyukur. Oke, lanjut ke biografi sang sutradara. Dalam film ini disutradari oleh Ernest Prakasa. Dia lahir di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1982. Secara pendidikan, dia lulusan dari Unpad pada tahun 2005. Pekerjaan dia banyak menjadi bintang, menjadi sutradara, sebagai ada stand up comedy dan juga penulis. Buku-buku yang diterbitkan yang ada yang berjudul Catatan Seorang Komedian, Ngenes 1, 2, dan 3, Setengah Jalan. Kemudian ada juga film yang disutradari, ada film Ngenes, Cek Tok Sebelah, Susah Sinyal, Mili dan Mamet, dan Imperfect. Oke, selanjutnya kembali lagi tentang sang sutradara. Film Imperfect disutradari oleh Ernest Prakasa sendiri, dan dia juga menjadi penulis skenarionya. Berbagai penghargaan didapatkan, mulai dari sebagai sutradara muda berbakat, terus penulis skenario adaptasi terpilih di film Ngenes tahun 2016. Kemudian penulis skenario terpuji film bioskop, penulis skenario film terbaik di film Cek Toko Sebelah 2017. Kemudian ada di Indonesian Box Office Movie Award Susah Sinyal pada tahun 2018. Oke, lanjut ke pemateri selanjutnya. Ya, saya akan menyampaikan tentang metode penyutradaraan ala Ernest Prakasa. Jadi sebagai seorang sutradara, Ernest memiliki beberapa metode tersendiri dalam hal penyutradaraan. Ia lebih fokus bagaimana aktor atau aktris dalam menyampaikan sebuah skenario. Selain itu, teamwork juga dilakukan oleh Ernest agar para kru membuat
tercapainya kesuksesan pada setiap film yang akan dia garap. Apa yang dilakukan Ernest sebagai sutradara tentu sudah mencakupi skill sebagai seorang sutradara, yaitu yang pertama adalah vision. Jadi seorang sutradara itu harus memastikan bahwa semua kru itu harus memiliki visi yang sama. Lalu yang kedua adalah manajemen. Jadi seorang sutradara harus mampu memanage atau melakukan pengorganisasian dengan baik ketika menyutradarai sebuah film. Lalu yang ketiga adalah leadership. Di situasi yang penuh tekanan, sutradara harus memiliki kepemimpinan yang baik. Jadi sutradara harus mampu mengambil sikap apabila ada keadaan di mana yang berubah-ubah setiap saat. Yang keempat adalah communication, yaitu keterampilan menyampaikan sesuatu yang jelas adalah suatu keharusan. Jadi seorang sutradara yang baik itu harus memiliki komunikasi yang baik kepada anggota kru yang lainnya supaya tidak ada kesalahpahaman saat proses syuting berlangsung. Yang selanjutnya adalah quotes of the day yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu ubah insecure menjadi bersyukur. Jadi kita tidak boleh tidak boleh insecure atas apa yang telah kita miliki, karena semua yang telah Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus tetap bersyukur, seperti itu. Nah, untuk mengimplementasikan bersyukur ini, kita harus yang pertama, kalau dalam film ini misal kulitnya hitam, si Jessica itu langsung mengubahnya menjadi libur yang menyenangkan, terus habis itu follower dikit, terus teman-temannya mencari teman-teman yang lebih banyak, lalu rambutnya yang pendek dia jadi hemat sampo yang aslinya panjang gitu kan. Jadi misal dia gemuk, dia berusaha berolahraga, nah itu. Jadi bersyukur atas diri sendiri, yaitu merawat diri, bukan malah merusaknya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman pemateri, dan materi-materi yang telah disampaikan tadi adalah hasil dari review film kelompok 7. Nah, di sini kita mereview film Imperfect. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Yang itu sesuai tagline-nya lah. Ubah sih jadi bersyukur. Jadi cukup sekian pemaparan dari kelompok 7. Saya, Egy Fernanda, Dita Tinastiti, Sylvia Aulia, Khalil Mustafa, dan Devi Karisma Wardani meminta maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan. Oke, aku stop record ya. Stop share dulu. Stop share. Baru. Lah, aku belum record. Stop.